Kalau semua negara bebas mencetak uang sebanyak-banyaknya, apa yang terjadi ya? Kira-kira uang kita bakal makin berharga atau malah nggak ada nilainya sama sekali? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Hai semua, kembali lagi di channel ini Info Publik bareng aku Bang Adi. Hari ini kita membahas pertanyaan yang mungkin sering muncul di pikiran kalian. Kenapa ya negara nggak bisa sembarangan cetak uang? Lalu apa ada hubungannya dengan emas dan sistem keuangan global? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Kenapa uang harus sesuai dengan emas? Kita balik ke zaman dahulu. Dulu kala itu sistem keuangan dunia bergantung pada emas. Artinya di sini setiap uang yang dicetak harus ada jaminannya, yaitu emas. Kita contohkan saja ya. Kalau semisal ada negara X yang ingin mencetak uang itu senilai 1 juta dolar, maka mereka harus memiliki cadangan emas senilai 1 juta dolar di bank sentral mereka. Jadi uang itu bukan cuma kertas saja, tapi ada nilainya yang dijamin oleh emas. Lalu kenapa harus emas? Di sini karena emas itu langka dan berharga. Emas juga tidak dapat diproduksi sembarangan, jadi nilainya cukup stabil. Yang kedua itu universal, di mana semua negara itu sepakat bahwa si emas ini itu berharga, jadi cocok untuk perdagangan global. Di sini bikin ekonomi dunia itu stabil. Kalau uang yang terlalu banyak dicetak tanpa emas, yang terjadi adalah inflasi. Tapi kenapa ya negara nggak lagi pakai emas? Nah, walaupun sistem ini bagus ya, tapi ternyata ada kelemahannya juga, di mana emas di dunia itu sedikit, sementara ekonomi kita terus berkembang. Kalau ekonomi lebih banyak membutuhkan uang, tapi cadangan emasnya tidak cukup, pertumbuhan ekonomi juga akan mandek. Hal ini juga didukung oleh krisis besar, di mana pada saat itu Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama, tiap negara itu membutuhkan uang untuk membiayai perang mereka, sehingga mereka mencetak uang yang lebih banyak daripada cadangan emas mereka, yang akhirnya di sini sistem emas ini goyah. Lalu pada tahun 1930, saat terjadi depresi besar-besaran di seluruh dunia, banyak negara yang nggak sanggup mempertahankan nilai emas mereka sendiri, sehingga negara-negara ini bergantung pada Amerika Serikat, yang dimana kala itu Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Nah, sistem emas ini membuat negara-negara lain tergantung pada Amerika Serikat, dimana pada tahun 1971 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon resmi mengakhiri sistem emas ini, dimana sejak itu dunia beralih ke uang fiat, mata uang yang nilainya berdasarkan kepercayaan pada pemerintah, bukan emas lagi. Nah, setelah sistem emas ini berakhir, muncullah sistem baru lagi yang dinamakan petrodolar. Petrodolar ini membuat dolar Amerika Serikat itu menjadi raja perdagangan global. Lalu apa itu perjanjian petrodolar? Nah, pada tahun 1973 Amerika Serikat itu memiliki kecerdikan, di mana Amerika Serikat membuat kesepakatan dengan Arab Saudi dan negara penghasil minyak lainnya untuk menandatangani perjanjian petrodolar ini, sehingga minyak yang dimiliki mereka harus dijual dengan dolar Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Amerika Serikat memberikan perlindungan militer dan dukungan ekonomi ke negara-negara tersebut. Lalu apa dampaknya? Di mana semua negara itu membutuhkan dolar untuk membeli minyak. Kala itu negara-negara membutuhkan minyak ini, minyak bumi, untuk bahan penerangan mereka, untuk kebutuhan mereka, sehingga permintaan dolar itu melejit sangat tinggi, meskipun enggak lagi dijamin oleh emas. Amerika Serikat juga punya kendali besar terhadap ekonomi global. Walaupun petrodolar ini masih dominan, namun sistem ini mulai digantikan oleh sistem lain, di mana negara dunia mulai beralih ke energi terbarukan. Kalau minyak enggak lagi jadi kebutuhan utama, sistem dolar pun atau petrodolar ini bisa terancam. Negara seperti Cina, Rusia juga mulai menggunakan mata uang lain seperti yuan untuk perdagangan internasional. Dengan adanya Bitcoin juga atau mata uang digital lainnya, banyak yang mulai mempertanyakan apakah uang fiat dan petrodolar masih relevan dengan masa depan. Lalu kenapa ya masih banyak negara saat ini mencetak uang kartalnya berpatokan pada emas, meskipun standar emas sudah tidak digunakan lagi? Nah, di sini emas memiliki peran penting dalam menjaga sistem keuangan global, termasuk percetakan uang kartal itu sendiri. Kenapa ya? Karena emas masih memiliki kepercayaan tinggi di mata global. Meskipun uang sekarang adalah uang fiat yang tidak langsung dijamin oleh emas, banyak negara yang masih menyimpan emas ini untuk cadangan devisanya. Hal ini untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut. Emas juga dianggap sebagai safe haven atau aset aman saat terjadi krisis
krisis. Jika mata uang melemah atau inflasi tinggi di negaranya, emas bisa digunakan untuk menjaga nilai kekayaan negaranya. Hal ini tentunya dilakukan untuk memastikan bahwa mereka punya pegangan jika nilai mata uang mengalami tekanan besar di mata pasar internasional. Bank sentral pun sering mengelola cadangan emas mereka bersamaan dengan aset lain seperti obligasi dan mata uang asing. Hal ini memberikan fleksibilitas sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi, pada intinya, kenapa masih menggunakan emas ya? Di sini emas dapat diibaratkan sebuah asuransi ekonomi. Meskipun emas tidak dijadikan standar utama lagi, kehadiran emas itu memberikan rasa aman kepada pemerintah maupun masyarakat. Selain itu juga, emas membantu menjaga keseimbangan dalam sistem moneter global yang semakin kompleks dan saling terhubung. Dengan kata lain, meski dunia semakin modern, emas tetap menjadi simbol stabilitas yang sulit digantikan sepenuhnya. Menurut kalian, apakah emas masih relevan digunakan di masa depan atau mungkin digantikan oleh mata uang digital lainnya? Share pendapat kalian di kolom komentar.